Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Paskah kepada kita semua, yaitu di mana hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tentu saja Paskah yang kita rayakan setelah kita memperingati Jumat Agung. Hari Jumat yang lalu bukan Paskah yang sama yang dirayakan oleh orang-orang Israel masa perjanjian lama itu, di mana di dalam perjanjian lama mereka merayakan Paskah karena mereka keluar dari tanah Mesir, daripada perhambaan orang Mesir. Tetapi hari ini saudara kita, umat Kristus, Paskah atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu disebut Easter, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kesinambungan daripada hari Jumat Agung yang lalu, hari Jumat itu, di mana hari itu Kristus dia mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi ini yang harus kita tangkap baik-baik, bahwa yang kita rayakan bukan Paskah yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama, tetapi Paskah yang kita rayakan hari ini adalah Yesus Kristus bangkit, Yesus Kristus menang, Juru Selamat umat manusia telah bangkit. Tema khotbah saya hari ini adalah beritakan kebangkitannya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Tajuk besarnya yaitu kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk masa ini, di mana kami dapat meluangkan masa kami Tuhan untuk berdiam diri, mendengar, beribadah di tempat kami masing-masing, untuk menyembah Tuhan dan memuliakan-Mu Tuhan, bahkan saat ini untuk mendengar firman-Mu. Oh Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang kami akan belajar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, apa sebetulnya yang sedang terjadi ketika Paskah? Ketika Yesus yang kita sembah bangkit pada hari ketiga sesudah hari kematiannya. Di ayat 1 tadi kita mendapati di sana ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka menengok kubur itu di dalam ayat yang ke-1 tadi, di mana mengatakan pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Lalu kemudian mereka berjumpa dengan satu fakta, satu kenyataan. Faktanya adalah Yesus sudah bangkit. Malaikat yang mengatakan begitu, mereka mendapati satu fakta bahwa Yesus yang mereka mahu tengok ternyata sudah tidak ada lagi di situ. Dan ungkapan daripada malaikat Tuhan sangat jelas, dia sudah bangkit. Seperti apa yang sudah pernah dikatakannya dahulu. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada perempuan-perempuan ini, yaitu pergilah.
Dikatakan di situ malaikat Tuhan mengatakan pergilah. Semestinya inilah respon orang percaya terhadap berita kebangkitan Yesus, yaitu pergilah. Malaikat tidak bilang tetap di sini berdiam dirilah, tetapi malaikat bilang pergilah. Maksudnya pergilah, beritahukanlah murid-muridnya, beritahukan semua orang tentang kabar ini, kabar kebangkitan Yesus ini. Ternyata saudara, apa yang ingin Allah katakan kepada kita semua hari ini setelah mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, yaitu malaikat Allah mau katakan kepada kita orang-orang percaya hari ini, yaitu pergilah. Artinya saudara apa? Yaitu pergilah, beritakanlah Injil, beritakan kabar kemenangan ini, yaitu mengungsikan kepada orang lain sesuai dengan cara saudara-saudari menurut kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Matius 28 ini, wanita-wanita ini mereka bertemu dengan kebangkitan. Maka yang terjadi adalah mereka bersaksi. Ayat yang ke-8 mengatakan tadi, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Ketika bertemu dengan kebangkitan, faktanya Yesus tidak ada lagi. Pergilah mereka dan mereka mulai memberitahukan kepada orang lain. Mereka kasih tahu Simon Yohanes, mereka kasih tahu murid-murid yang lain. Mereka mulai bersaksi. Ketika orang-orang yang percaya ini melihat kebangkitan, mereka langsung menjadi saksinya Tuhan. Hidup mereka mulai bersaksi. Demikian juga kita hari ini saudara-saudari, sebagai orang percaya, inilah hal yang kita lakukan dan inilah seharusnya respon kita yang benar dalam meresponi karya terbesar Allah ini, yaitu hidup mulai mau bersaksi, tidak hanya berdiam saja tetapi mulai bersaksi, beritakan, kongsikan karyanya yang terbesar ini, berkat kematiannya kemudian bangkit pada hari ketiga, yang menyelamatkan umat manusia, yang tentunya memberikan jaminan hidup yang kekal yang pasti kepada seluruh umat manusia bagi mereka yang menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat mereka dalam hidup. Saudara, ini mengingatkan kita semua sebagai murid-murid Yesus di hari Paskah ini, jangan cuma kita sekedar rayakan, yang penting Yesus sudah bangkit, buat saya sudah selesai. Bukan itu urusannya, itu sudah pasti kita terima karya keselamatan Tuhan, tapi kita mau seperti wanita yang datang ke kubur Yesus. Selain mereka bersukacita atas fakta itu bahwa Yesus bangkit, lalu kemudian mereka mulai bersaksi, mereka sampaikan kepada murid-murid Tuhan. Saudara, perintah Tuhan ini adalah untuk semua umat percaya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi kita semua yang bergelar umat percaya. Mungkin kita bilang, tapi saya belum habis baca Alkitab, saya belum tahu tentang Alkitab. Saudara, ada satu cerita, satu kali seorang pendeta berkata kepada seorang pemuda, "Anak muda, apakah kamu sudah lama jadi orang Kristen?" Anak muda ini menjawab, "Belum pendeta, baru 3 bulan." Dialog seterusnya mereka yaitu, "Berapa ramai jiwa yang sudah kamu menangkan?" Jawab anak muda ini, "Belum ada pendeta, saya belum pernah bersaksi, kan baru belajar, kan baru saya menjadi orang Kristen." Pendeta itu berkata, "Engkau harus menjadi terang seketika engkau percaya Yesus, hidupmu harus jadi saksi." Saudara, masih ingatkah kita akan peristiwa dalam Alkitab ketika wanita Samaria yang 5 kali kawin dan sedang bersama dengan lelaki yang bukan suaminya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, Mesias Sang Juru Selamat itu, dia langsung menyadari dosanya. Dan saat itu juga dia lari ke kampung halamannya dan memberitahu teman-temannya bertemu dengan Mesias dan berkata, "Saya sudah bertemu dengan Mesias Kristus yang diurapi untuk mengampuni segala dosa kita manusia." Dan seluruh orang-orang di Samaria bertobat dan percaya kepada Yesus pada waktu itu. Bukan karena ucapan wanita itu lagi, tetapi karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Inilah tugas dan panggilan setiap umatnya, mempertemukan orang dengan Sang Juru Selamat. Di dalam ayat yang terakhir tadi, di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-28,
di mana Tuhan mengatakan di sanalah mereka akan melihat aku, yaitu panggilan kita yaitu bersaksi untuk menemukan jiwa-jiwa yang hilang kepada Yesus itu, yang memberikan hidup itu. Hari ini sebetulnya untuk memberitahukan Yesus bangkit, untuk kita bersaksi tentang Tuhan Yesus sudah dipermudahkan oleh Tuhan. Misalnya dengan handphone yang ada telepon dan chat saja kawan kita, mengajaknya atau membawanya datang beribadah bersekutu sesuai keadaan pada waktu ini, baik secara fisikal ataupun online. Ada dalam firman Tuhan bilang, kalau iblis pergi ke satu tempat maka dia suka ajak kawan-kawannya, ada 7, bayangkan. Mari kita teladani cara iblis ini untuk hal yang satu ini saja. Datang ke gereja itu ajak teman yang lain supaya kita lebih hebat daripada iblis. Iblis 7 kita kalahkan karena apa? Karena ketika kita ajak datang pada Yesus, mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka mendapatkan hidup yang kekal. Bukan pribadi kita saja, tetapi kita membawa lagi jiwa-jiwa yang lain untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus. Bukankah kita bersyukur akan hal ini, dapat menarik satu jiwa untuk menariknya dari api neraka? Tidak perlu tunggu masa mengerti Alkitab seluruhnya baru bersaksi. Memang penting untuk kita belajar terus-menerus selama kita masih hidup ini. Kita terus belajar mendalami akan firman Tuhan. Tetapi dalam soal kita bersaksi untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain, tidak perlu kita tunggu masa mengerti Alkitab seluruhnya baru mau bersaksi. Saudara, kalau ada sahabat saudara yang mau tanya tentang Injil, dan kalau di bagian itu saudara susah untuk menjelaskan kepadanya, maka kita boleh katakan kepadanya, kita boleh mengajaknya untuk datang beribadah biar dia mendengar firman Tuhan. Kita boleh mengajaknya bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan kita, sama ada dalam ibadah umum ataupun persekutuan yang ada. Biar dia mendengar firman Tuhan daripada hamba Tuhan yang akan khotbah, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ini contoh saja untuk kita dapat menarik teman-teman kita lagi untuk berjumpa dengan Yesus. Selain itu, cara yang kita boleh bersaksi juga yang paling senang adalah kita dapat mengungsikan firman Tuhan lewat daripada chat kita kepada kawan-kawan kita. Namun saudara, sebelum kita berkongsi, kita dengar dan baca dulu terlebih dahulu. Jangan terus dikongsi tanpa dimengerti, tanpa dipahami dulu sendiri. Jangan terus kongsi tanpa dibaca. Kalau firman Tuhan itu betul-betul memberkati diri saudara, baru kita kongsi, supaya waktu kawan kita ada pertanyaan tentang yang kita kongsikan itu, kita tidak bingung sendiri. Padahal yang membaca itu berkata, luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati saya. Terima kasih kawan yang sudah memberikan saya. Jadi yang mengungsikan itu bingung sendiri. Dia lupa, bukan saya kali yang kongsi itu, padahal kamu yang kongsi. Karena apa? Kita tidak pernah baca dulu. Jadi maksudnya di sini yaitu sebelum kita mengungsikan sesuatu itu, kita terlebih dahulu membaca di dalam firman Tuhan itu, supaya teman-teman yang mungkin mau bertanya balik kepada kamu, kita dapat menjelaskannya. Seterusnya, apa yang dapat kita lakukan untuk bersaksi, yaitu kita dukung pelayanan di gereja saudara atau dimanapun Tuhan letakkan saudara beribadah. Di mana dukung pemberitaan Injil, sokong pekerjaan Tuhan yang sudah ada, mau turut serta dalam melakukan. Saudara, orang yang memaknai Paskah bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi berkat dalam hidupnya. Dia seperti para wanita tadi. Dia akan keluar dan mulai bersaksi. Dia akan keluar menjadi saluran berkat, menjadi alatnya Tuhan. Jujur saja saudara, kalau tentang penginjilan, tentang pekerjaan Tuhan, memang tidak mudah, tidak murah. Sebab Injil yang kita beritakan bukan murahan, bukan barang murahan. Itulah sebabnya Injil harus disokong, didukung oleh anak-anak Tuhan, bukan didukung oleh orang yang bukan anak Tuhan. Dan kita semua yang dengar firman Tuhan ini, kita punya hak yang sama.
kita anak-anak Tuhan, hak yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk pergi bersaksi menjadi saluran berkat. Kita menyokong pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita terlibat aktif, karena melalui pribadi setiap kita ada rencana Tuhan yang buat saudara dan orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kalau kita ingat ayat di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kamu akan terus naik, maksud Alkitab, dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, tapi dengan syarat kalau kita mau. Artinya adalah kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang, tapi kalau kita mau, karena Tuhan kasih kita kehendak bebas, mau atau tidak mau. Namun sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini, dimana mari kita mengaktifkan diri kita mulai bersaksi, yaitu sebagai respon kita atas kebangkitan Kristus yang sudah menang daripada kuasa kegelapan. Apa makna kebangkitan Yesus buat kita hari ini? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Apakah kita mau menjadi pribadi yang pergi, yaitu mau bersaksi, menjadi saluran berkat, terlibat dalam misi Allah di dalam dunia ini, mengungsikan kasih Allah kepada orang lain, atau apakah sebaliknya, yaitu mau menjadi pribadi yang tetap berdiam diri, tidak berminat turut serta dalam misi Allah di dalam dunia ini. Dan inilah kerinduan Allah, yaitu beritakan, kongsikan Paskah kepada orang lain, beritakan Paskah bahwa Yesus menang, bahwa Dia Sang Juru Selamat yang sudah mengalahkan kuasa maut. Kita yang percaya kepadanya tidak lagi dibawa perhambaan dosa. Kita menang bersama Kristus yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, yang kita rayakan, yang kita ingati, kita syukuri pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Biarlah semangat kita terus berkobar-kobar menjadi saksinya, melayani di mana kita berada. Dan seterusnya, yang terakhir, saudara, kita melihat ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-9 yang saya akan kongsikan kepada kita, di mana ayat yang ke-9 itu mengatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, inilah juga respon para perempuan ini setelah mereka melihat kebangkitan Kristus. Mereka dengan penuh kerendahan hati mendekati Yesus dan untuk menyembahnya, untuk memberikan penghormatan, pujian, penyembahan kepada Tuhan, karena Dialah Raja yang dari surga, yang sudah berjaya membebaskan kita dan yang sudah berjaya mengalahkan maut. Dan inilah juga yang sesungguhnya yang kita harus lakukan sebagai respon kita atas karya Allah yang terbesar ini. Kita datang menyembahnya, menaikkan hormat pujian baginya, karena Dia layak terima hormat, kemuliaan segala makhluk yang ada dalam muka bumi ini. Seperti keadaan sekarang ini di tempat kita masing-masing, kita dapat beribadah untuk memberikan kemuliaan, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudari. Salam Paskah untuk kita semua. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, dan kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan. Kita berterima kasih kepadanya. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi, di mana hari ini Engkau yang terus memberikan kami perintah, ya Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu yang Engkau sudah selamatkan. Beranikan kami Tuhan untuk terus bersaksi, menjadi saluran berkat-Mu, untuk mampukan kami untuk melakukan, membawa jiwa-jiwa yang lain untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, mengalami keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami secara percuma. Terima kasih Bapa, dan kami sangat bersyukur atas segala karya-Mu, ya Tuhan, atas segala kehebatan-Mu. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan kuasa maut, Engkau sudah
membebaskan kami ya Tuhan, dan memberikan kami jaminan yang pasti yang menunggu kami di surga. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat memuji dan memberikan kemuliaan hormat kepada Tuhan atas kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.